melanjutkan sesi kedua dari rangkaian acara show-nya Prof. Suyanto. Prof. Suyanto ya bukan lokal ya, Prof. Suyanto Bandung ini. Hari ini memang agak-agak susah kita memanggil Prof. Suyanto karena dua-duanya Prof, dua-duanya namanya Suyanto. Dari tadi tuh agak-agak memang susah ngebedainnya. Tapi insya Allah hari ini kita punya banyak manfaat dari dua nama yang sama ini dengan dua gelar yang sama ini. Sesi ini agak spesial buat teman-teman, buat rekan-rekan di Amikom. Kita lebih spesifik membahas tentang persiapan untuk S3, yang mana kegiatan ini diinisiasi oleh Komisi Studi Lanjut Universitas Amikom Yogyakarta, disingkat KSEUY. Nah itu KSEUY. E-nya ada Bandungnya karena ada Pak Prof. Suyanto dari Bandung, dari Telkom University, jadi KSEUY ya. Jadi Komisi Studi Lanjut Prof itu Prof. Setelah ini nanti beliau langsung memaparkan untuk materi, untuk memancing teman-teman di sini yang sudah prepare-nya, ada yang sudah bagus, ada juga yang sudah menemukan topik, ada juga yang masih muter-muter Prof. Ya, muter-muter. Itu gejala awal sepertinya untuk memulai studi lanjut. Tapi itu udah langkah yang bagus ya Prof ya. Udah muter-muter itu langkah yang bagus. Karena ada juga yang masih tidur. Ada yang masih terlelap, ada yang masih terlena. Ya, semoga semuanya kita bangun. Dari hari ini kita bisa bergerak. Karena S3 itu kata Prof. Suyanto tadi bilang actionnya yang penting. Kalau niat semuanya pengen. Ya, kalau niat keinginan semuanya dosen itu pengen S3. Oke, Prof. Suyanto sudah siap dengan materinya? Oke, nanti setelah ini saya dampingi beliau sebagai moderator. Kita lebih banyak fokus nanti setelah materi dari Prof. Suyanto sekitar 30 menit. Kita setelah itu diskusi, kita breakdown, kita drill materi-materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke form dari Pak Andi ya kemarin dari LFPM. Untuk mengawali ini sepertinya tidak usah sambutan karena tadi sesi pertama beliau sudah. Sebelum Prof. Suyanto maju ke depan menyampaikan materinya, sedikit agak beda saya bikin untuk sesi ini. Pertanyaan Prof, nanti sekalian langsung dijawab. Kenapa dosen harus S3 Prof? Nah itu saja. Biar teman-teman semuanya termotivasi. Karena kemarin dari kementerian tuh bilang, jika profesi Anda dosen, maka nasib Anda atau destinasi atau takdir Anda adalah harus S3. Begitu. Oke, kita sambut Prof. Suyanto STMSC dari Telkom University. Tepuk tangan buat semuanya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, terima kasih. Saya ucapkan selamat atas niat baiknya untuk melanjutkan S3. Oh ya, di sini ada Prof. Emma dan Prof. Rini ya. Selamat, senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Rini dan Prof. Emma secara langsung di sini ya. Oke, baik teman-teman, materinya mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya, saya ingin sampaikan satu konten singkat saja terkait dengan bidang ini ya. Sedang banyak dibicarakan oleh para peneliti di dunia terkait dengan explainable AI. Karena AI generasi 3 sekarang, yaitu disebut deep learning, itu hampir semuanya black box. Tidak ada penjelasan sedikit pun. Jadi gelap sekali itu. Tidak ada cahaya sedikit pun. Ini terkait dengan tema ini. Saya ingin cerita sedikit tentang awal-awal pandemi dulu ya. Yaitu berkaitan dengan tes COVID-19. Itu ada namanya PCR, Polymerase Chain Reactions. Jadi di sini alat tes ini jelas akurat, explainable. Di sini poinnya adalah dapat dijelaskan, dapat menjelaskan hasil tesnya itu. Tetapi problemnya sangat mahal ya saat itu ya. Dan di sini gampang sekali penjelasannya. Di sini ada batas thresholdnya ya. Jadi cycle threshold di sini. Kalau CT-nya kurang dari 40 maka positif. Dan grafiknya bisa digambarkan dengan mudah. Di sini ada bentuk semacam sigmoid ya, bentuk huruf S seperti ini. Jadi ketika nilai CT-nya sekitar 40 atau lebih dari 40 udah pasti negatif.
Jadi penjelasan ini sangat mudah diterima oleh dokter maupun pasien gitu. Gampang sekali. Nah, tapi kalau misalkan ada tes yang lain, contohnya genus. Genus ini sebenarnya bagus. Tujuannya untuk supaya lebih murah, jauh lebih murah ya. Much cheaper tentu saja. Tetapi not explainable problemnya. Jadi ini sehingga kemarin sempat banyak disorot dan cuman mendapatkan 1 tahun hak edar darurat. Jadi hanya boleh 1 tahun dan sekarang sepertinya hak edarnya sudah berakhir. Jadi kenapa di situ hanya darurat? Karena hasilnya hanya bisa menunjukkan negatif atau positif tanpa ada confidence score. Nilai keyakinannya nggak ada. Kalau tadi PCR kan ada angkanya ya. Nah ini nggak ada. Kemudian credibility-nya juga nggak ada. Sehingga ini relatif riskan untuk digunakan. Sehingga sempat disorot ketika liburan Lebaran tahun lalu ya, Juni 2020, Mei atau Juni itu ya. Yang ketika terjadi puncak pandemi bulan Juli Agustus itu sempat disorot problemnya karena ini dulu sempat itu. Oke, nah di dalam deep learning sebenarnya itu ada yang namanya probability atau ensemble learning atau apapun teknik pembelajaran atau klasifikasi atau klasterisasi itu menggunakan probability. Tetapi angka itu tidak cukup menjelaskan, tidak cukup untuk digunakan sebagai explainable. Nah, kita lihat problemnya seperti apa. Nah, ini machine learning pendekatan pertama. Ada 2 approach besar dalam machine learning, yaitu berbasis garis atau hyperplane ya, hyperplane yang gampangnya. Jadi kita bisa gunakan berbentuk hyperplane itu decision tree. Bentuknya sebenarnya ini adalah rule saja ya, kumpulan rules di sini. Jadi kalau kita punya 2 variabel x1, x2, kemudian kita punya batas-batas alpha 1, 2, 3, beta 1, 2, 3, kita bisa nyatakan jika alpha 1 lebih dari sekian, n beta 3 lebih dari sekian, dan seterusnya, maka positif, else negatif. Simple seperti itu. Ini rule base. Ini sangat mudah dijelaskan. Jadi seperti PCR tadi, kenapa positif? Karena CT-nya lebih dari sekian. Itu sangat mudah dijelaskan. Kemudian jadi setelah proses learningnya ini ya selesai, itu akan dihapus semua kan, datasetnya nggak perlu digunakan lagi, dihapus dari memori. Sehingga ketika ada data baru di sini, ini kelasnya apa, sudah pasti positif karena berada di sebelah kanan garis tangga itu kan. Sangat mudah. Ini sangat mudah dijelaskan, explainable. Kemudian kita bisa juga menggunakan garis lurus. Bentuknya seperti kalau kita punya itu neural networks atau deep learning, itu semuanya menggunakan teknik ini. Jadi ini hyperplane base. Ini juga begitu, di sebelah kanan atau sebelah kiri garis tadi. Jadi posisinya. Jadi pendekatan pertama kalau kita bisa mungkin pendekatan kita sebut saja mazhab gitulah ya. Mazhab 1, mazhab 2 gitu. Ini approach 1, approach 2. Jadi approach 1-nya seperti ini. Nah, ini not explainable. Ini menggunakan basis garis tetapi not explainable. Sebenarnya ini ada angkanya sebenarnya. Angka probability-nya berapa? Tetapi kita nggak tahu jaraknya antara data ini terhadap garis ini berapa besar jaraknya. Bisa jadi garis ini yang salah, bisa jadi ya. Mungkin saja dari data trainingnya garisnya harusnya lebih dekat ke sini misalkan, sehingga kelasnya bisa saja berubah gitu. Jadi di sini tidak bisa memberikan penjelasan kenapa outputnya positif, kenapa negatif. Nah, pendekatan kedua, approach yang kedua adalah basisnya distance. Basisnya distance. Jadi ini kalau saya punya data seperti ini, biru dan merah, kelas negatif dan positif. Di situ ada data uji misalkan warna ungu. Kita bisa deteksi apakah kalau kita pakai model KNN voting ya, voting based majority voting, ini bisa kita dapatkan bahwa data uji ini adalah kelas positif atau merah, segitiga merah, karena lebih banyak yang menang di data itu, 2:1 votingnya. Bisa juga menggunakan konsep representation base. Ini perbedaan
sedikit saja variasi dari KNN ya, sehingga di sini digunakan representations. Jadi dari 3 data ini diwakili, ini direpresentasikan ini, 3 data itu direpresentasikan yang lain. Kemudian dihitung distance-nya mana yang lebih dekat. Ini juga memudahkan, ini explainable. Kenapa? Karena kalau kita ditanya misalkan kenapa data uji ini kelasnya adalah positif, karena lebih dekat distance-nya, ada ukuran distance-nya. Dan ini dengan mudah kita misalkan distance-nya ini 2 misalkan, di sini distance-nya 15 misalkan. Berarti kan menang mutlak di situ kan. Ada ukuran pastinya sehingga confidence score-nya ada. Jadi kenapa data uji dikenali sebagai kelas positif? Karena lebih dekat ke sana dengan confidence 95% misalkan. Itu mudah sekali dijelaskan. Sehingga ketika dalam dunia medis, kenapa seseorang dideteksi memiliki kanker misalkan, itu kalau salah, kalau nggak yakin, misalkan 50-50 nih, misalkan di sini katakanlah distance-nya dekat ya, ini 2, di sini cuman 2,5 misalkan, hanya beda tipis. Ada kemungkinan terjadi kesalahan kan. Kesalahan diagnosis bisa jadi akibatnya fatal. Kalau misalnya kanker tapi didekatali tidak kena, boleh pulang besoknya meninggal, itu kan fatal. Atau sebaliknya mungkin agak sedikit ringan ya, misalkan nggak kena kanker tapi dideteksi kena kanker, dikasih obat-obat kemo dan sebagainya, jadi malah sakit. Tapi nggak fatal meskipun nggak sampai meninggal ya. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Jadi AI saat ini sangat jarang digunakan di dunia medis atau transportasi atau militer yang memiliki sensitivitas tertentu atau berakibat fatal. Itu sangat jarang digunakan. Nah, 2 pendekatan ini tadi, approach 1, approach 2. Jadi approach 1 itu basisnya garis, approach 2 basisnya distance. Nah, ini yang seringkali kita perlu definisikan ketika kita mengambil studi S3. Jadi ketika kita mau memilih menggunakan approach pertama, kita mesti baca nanti. Jadi ketika kita memilih metode ya, biasanya itu kan ada ribuan jumlahnya kan. Kalau kita memilih langsung di level bawah itu lama. Paling mudah kita lewat dari atas dulu, hierarki ya. Jadi kita pilih approach-nya dulu. Kalau dari approach kita pilih tekniknya. Misalnya kan dari approach yang pertama tadi ya, ada basisnya distance ya, basisnya line ya, garis. Itu tekniknya kan ada tadi decision tree bisa aja ya. Basisnya basis decision tree atau basisnya itu neural networks. Kemudian kalau basis yang ini bisa kita gunakan KNN misalkan basisnya ya. Variasinya bisa banyak sebenarnya teknik. Kemudian setelah memilih teknik kita memilih metodenya. Dari metode mungkin ada banyak algoritma di dalamnya. Nah kita terakhir milih algoritma. Kalau nggak ada kita bikin sendiri algoritmanya misalkan. Nah seperti itu kira-kira gambarannya, itu akan memudahkan kita memilih metode yang tepat. Nah tentu saja biasanya kalau kita menggunakan teknik ini, misalkan yang kalau kita udah tahu approach-nya ada 2 ini, line atau distance. Ketika kita mau menyelesaikan masalah medis, medis itu lebih suka distance kan, karena explainable kan. Nah nggak ada pilihan lain, kita harus memilih yang approach 2 berarti kan. Approach 1 kita lupakan saja. Kalau memang kita mau case-nya adalah medis. Kan sejauh ini yang distance atau yang line base itu jarang digunakan. Kemudian nanti ada pilihan lainnya sebenarnya, yaitu kombinasi antara line base dengan distance base. Nah itu yang disebut explainable AI nanti. Kita akan diskusikan lebih jauh nanti ya di slide berikutnya. Nah ini gambarannya AI itu kira-kira bidang sub bidangnya. Di situ ada machine learning, evolutionary composition, dan swarm intelligence. Itu bidang-bidang yang warna merah itu sedang panas gitu ya. Nah sedang panas ini yang warna merah, yang ini hangat lah ya, machine learning masih hangat sekarang ya. Kalau yang AI yang warna biru itu sudah mulai dingin sebenarnya. Itu konsep classical AI ya. Classical AI. Kemudian di sini mungkin yang lebih banyak sekarang linguistik sama computer vision. Image processing ini sudah masih cukup tinggi peminatnya. Nah yang ini 2 pendekatan yang 2 bidang yang relatif
kuat ya. Sampai saat ini deep learning masih dianggap sebagai metode atau pendekatan atau teknik yang paling akurat saat ini. Semua peneliti dunia menyatakan deep learning itu adalah metode yang paling akurat, tetapi yang paling tidak explainable. Nah, kemudian yang machine learning yang tadi yang basisnya distance itu akurasinya lebih rendah dibanding deep learning, tetapi explainable. Nah, itu bisa digabungin sebenarnya. Jadi kita bisa mengejar akurasinya, juga mengejar explainability. Oke. Ya, tentu saja kalau kita punya bidang-bidang lainnya, misalkan Bapak Ibu yang memang bidangnya di software engineering, bisa aja dikolaborasikan dengan AI ya. Misalkan kita ingin membuat optimization untuk software development misalkan ya. Nah, bisa aja. Jadi ini akan cakupan ilmu computing itu luas sekali. Nanti Bapak Ibu tertarik di bidang mana, kemudian memang punya target 10 tahun ke depan pengen membangun apa, itu bisa terbayang dari sekarang kalau bisa. Sehingga S3-nya itu jadi sangat kuat. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Mas Tony, saya lupa, belum jawab. Jadi ini kenapa S3 ya? Yang secara sederhananya, teman-teman senior saya yang di Telkom University yang belum S3 itu karirnya mati semua. Nggak ada perkembangan sama sekali sejauh ini. Jadi secara bertahap mereka sudah jarang ke kampus, sudah nggak pernah interaksi dengan dosen-dosen lainnya. Jadi seperti pensiun lebih awal, padahal usianya mungkin baru 50-an, baru menjelang 50. Jadi seperti ada minder udah duluan gitu masalah. Nah, itu berbahaya sebenarnya. Cukup berat untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman juniornya yang sudah lebih jauh langkahnya gitu. Jadi Bapak Ibu mumpung masih muda, baru belasan tahun kan usianya ya. Ini kesempatan yang baik, kalau bisa jangan terlewat. Dulu saya sempat baru nyadar itu 4 tahun, saya dulu 2008 pulang dari S2 itu 2006, itu usia baru 34 tadinya. Langsung ke Singapura di NTU waktu itu ya. Cuman sayangnya ada masalah imigrasi sehingga saya harus balik. Nah, itu sempat down 4 tahun, saya nggak bisa makan enak, tidur nggak nyenyak. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, itu benar 4 tahun itu kepikiran terus di kejadian di Singapura waktu itu. Tapi beruntung segera move on setelah ada kejadian itu yang diisukan bunuh diri, siapa namanya, David Haryanto kalau nggak salah. Mungkin pernah dengar cerita itu ya, yang jatuh dari lantai 4. Nah, itu ruangannya dekat dengan ruangan saya waktu itu. Oh, kalau saya melihat, mungkin saya juga termasuk sasaran yang harus mati itu. Karena 2 orang setelah David itu ada yang mati, 2 orang dari Cina, teman satu labnya. Diisukan bunuh diri semua, itu kayaknya nggak wajar 3 orang bunuh diri dalam waktu yang hampir sebulan, dalam waktu dekat. Mungkin mereka saksi hidup yang harus dilenyapkan, bisa jadi. Nah, gambarannya itu. Jadi teman-teman sangat diharapkan, sangat disarankan untuk segera S3 supaya tidak terlalu minder, kemudian nantinya di karir itu tidak mati. Memang benar, memang di Dikti itu sengaja didesain seperti itu, karir akademisi ya. Kemudian guru besar juga begitu, makin sulit ya. Jadi kalau sudah lulus S3 segera untuk Mas Tony ini baru selesai S3. Masih revisi, habis revisi langsung ngebut Mas, gaspol Mas. Untuk bisa secepatnya sebelum ada perubahan-perubahan lebih berat lagi aturan-aturan nanti. Sama nanti di Dikti itu selalu begitu. Oke, gambaran area risetnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ini generasi kedua AI, yang generasi pertama itu adalah classical AI. Classical AI itu yang rule based ya. Jadi kita membangun aturan-aturan secara manual, kita melakukan akuisisi pengetahuan dari seorang pakar ya. Itu generasi pertama. Ini generasi kedua itu udah machine learning, di mana kita punya data yang bisa dilatihkan. Saya dulu belajar machine learning 2006 di Swedia, 2005 di Swedia waktu itu.
Ya udah 17 tahun yang lalu, sudah cukup lama, cuman waktu itu nggak tahu gunanya apa, karena belum banyak data waktu itu. Nah, baru tahun 2010-an data sudah banyak tersedia, sehingga muncul mesin learning sudah makin populer, dan terakhir di 2012 itu deep learning mengalahkan performance manusia ya dalam pengenalan wajah waktu itu kalau nggak salah, sehingga AI diperhitungkan lagi waktu itu 2012 setelah munculnya deep learning, di mana ini deep learning ini adalah konsep lama yang dimodernisasi. Jadi ini adalah konsep neural networks versi lama tetapi dimodernisasi menjadi deep learning. Nah, nanti itu ada yang namanya, ini kan tadi basisnya line ya, garis. Nah, ada konsep-konsep baru sekarang sedang banyak dikerjakan oleh para peneliti dunia, khususnya di Cina dan India. Itu memodernisasi yang namanya distance based tadi. Termasuk salah satu paper saya sedang direview, yang mungkin sebentar lagi akan publish, itu tentang perbaikan dari KNN versi yang lebih baru dengan akurasi yang mendekati deep learning. Jadi dua mazhab tadi, dua approach tadi, kalau kita benar serius mengerjakan, itu bisa sama-sama kuat sebenarnya, sama-sama akurat. Cuman di versi deep learning, bagi banyak orang yang lebih cenderung ke deep learning, menganggap selain deep learning itu receh gitu, kecil gitu kan. Tetapi bagi sebagian orang yang mengatakan, loh ini explainability-nya bagus, kita hanya perlu melakukan modernisasi saja. Sama, dulu itu yang line base itu sebenarnya akurasinya juga nggak bagus-bagus amat dulu, hampir sama dengan KNN ya, neural network zaman dulu ya. Tapi setelah dimodernisasi dengan menjadi deep learning, akurasinya langsung meningkat secara tajam, eksponensial di sana. Dan di sini ada kecenderungan bahwa yang distance based itu akan dapat dimodernisasi untuk menghasilkan akurasi yang jauh lebih tinggi dari versi aslinya. Nah, kemudian saya mau bahas ini dulu ya. Jadi distance based tadi, yang jadi masalah itu adalah explainability-nya oke, akurasinya agak kurang, tetapi yang masalah ketiganya lagi itu adalah adanya ini, data ini harus disimpan masalahnya, ya kan? Data training ini harus disimpan kan, untuk menghitung distance-nya kan. Sedangkan kalau yang line base tadi kan data set nggak perlu disimpan. Jadi kalau kita punya data 1 miliar record, ini harus disimpan semua kan. Nah, tapi ada banyak cara sebenarnya. Contohnya begini ya. Ini nggak perlu disimpan sebenarnya data yang bagian belakang ini. Kenapa? Karena yang bertarung itu kan face to face itu kan yang hanya berhadapan-hadapan aja kan. Yang saling berdekatan aja. Kalau kita pakai KNN versi asli ya. Versi asli ini ya. Sebenarnya yang kalau mau untuk memutuskan kelas ini, pasti yang bertarung cuman di sekitar ini aja. Artinya yang 1, 2, 3, 4 ini dengan yang di sekitar ini aja. Kalau data ujinya ada di sini, udah pasti menang merah kan? Ini nggak perlu bertarung di sini dengan itu, nggak perlu bertarung kan? Benar nggak? Jadi sebenarnya tidak semua data harus disimpan dalam KNN itu. Nah, itu sudah ada banyak riset-riset yang mengarah ke sana. Jadi ada efisiensi dari penyimpanannya, kemudian efisiensi ketika pencarian nearest neighbor-nya ya, tetangga terdekatnya itu dicari dengan cara yang lebih cepat, tentu saja itu ada. Itu modernisasi banyak dilakukan, sehingga teman-teman yang memang tertarik ke arah sini, itu ada banyak celah riset atau riset gap-nya ya. Riset gap itu cukup banyak kalau kita mau bermain di sini. Beberapa riset yang teman saya nggak berani buka di sini, itu sudah dipatenkan. Sedang proses paten itu ada dua temuan kami, tim kami yang berkaitan dengan ini. Kemudian problem lainnya masih banyak. Di sini kita masih bisa bermain untuk menghasilkan riset gap, baru kemudian masuk ke dalam sebuah proposal yang memang layak diteliti, layak dikerjakan. Nah, yang deep learning tadi ya, ini automatic feature engineering oke, di sini udah bagus. Kemudian manually design structure-nya masih bermasalah karena kita masih memerlukan expert untuk mendesain secara manual. Cuman di sini tidak perlu ada data engineering-nya ya di sini ya, feature engineering-nya nggak perlu. Ini sudah langsung data mentah masuk ke situ. Nah, kemudian
generasi keempat yang tadi saya ceritakan 4G AI itu adalah seperti ini. Jadi ini murni raw big data, mau data kecil, data besar nggak masalah, ini langsung masuk ke sini. Ada proses semuanya otomatis. Feature engineeringnya, structure designing-nya, parameter settingnya semuanya otomatis. Nggak perlu manusia lagi di sini. Manusia biarin liburan aja, nggak perlu kerja. Seperti itu ya. Jadi ini swarm intelligence. Kita pakai swarm intelligence dan evolution computation. Sehingga beberapa ahli mengarah ke sini. Bagaimana Google sudah mulai, Amazon sudah dari awal, dari 5 tahun yang lalu menggunakan konsep ini. Cuman mereka masih menggunakan nama automated machine learning. Nah ini kalau kita mau lebih jauh lagi, itu ada tambahan explainable-nya di situ. Jadi kita pengen bikin explainable AI secara otomatis, fully otomatis. Nah problemnya mungkin di sini sudah tak jadi masalah lagi. Kalau di sini sudah ada semuanya secara otomatis, ini nggak perlu ada masalah lagi. Nggak perlu ada pembersihan data, pre-processing data, nggak perlu lagi. Semuanya sudah tinggal masukkan aja. Dan tadi seperti saya sampaikan, kalau ada 6th generation network itu benar terwujud juga bersamaan dengan 4G AI ini, jadinya 6 tambah 10 tadi ya, 10. 6 tambah 4 sama dengan 10 itu teknologi yang sempurna untuk menyelesaikan. Nah ini salah satu contohnya di T-Pod ya, Data Science Assistance. Kita bermain hanya di bagian data cleaning dan model validations. Jadi seperti bermain kendang begitu, kita hanya bermain di kiri dan kanan, yang tengahnya ini kosong, ini udah di-handle mesin semua. Jadi feature selection-nya, feature preprocessing, feature construction, model selection, parameter optimization, semuanya di-handle oleh T-Pod itu ya. T-Pod ini aja nama produk sih sebenarnya, nama produk singkatan dari ini Python Automated Machine Learning Tools. Nah, kalau teman-teman nyoba itu hanya butuh 9 baris ini, makanya ngodingnya bisa setengah jam selesai ngoding. Cuman import data doang. Kemudian setting sedikit parameter yang perlu disetting. Dengan 5 generasi udah dapat 98% akurasinya. Jadi ini salah satu contoh automated machine learning. Jadi nggak perlu lagi ada banyak pekerjaan gitu. Ini untuk kasus yang pengenalan ini pengenalan tulisan tangan angka kalau nggak salah. Kode pos kalau nggak salah itu kasusnya. Hanya butuh 9 baris kode saja seperti ini, udah selesai. Itu ada puluhan bahkan ratusan model di dalam server itu, nanti dioptimasi mana yang model yang paling optimum untuk menghasilkan akurasi tertingginya. Kemudian, nah ini tadi yang berkaitan dengan itu ya, hyperplane base tadi. Oke, ini saya rasa udah kita bahas tadi. Nah, voting base. Oke. Nah, ini yang berkaitan dengan explainable AI. Jadi kalau sekarang today ya, yang sekarang itu AI yang zaman sekarang itu masih ketika kita mendapatkan akurasi yang rendah, itu kenapa gitu pertanyaannya selalu why did you do that? Kemudian why not something else? When do you success? When do you fail? When can I trust you? How do I correct an error? Jadi kalau kita sebagai developer itu seringkali frustasi ketika kita dapat akurasi yang rendah, itu gimana cara memperbaikinya? Ini sangat sering terjadi. Nah, karena apa? Karena black box sekali modelnya. Seringkali kita menyalahkan data trainingnya kan. Ini datanya nggak benar, jadi hasilnya nggak bagus. Selalu begitu kan? Itu cara paling gampang. Nah, kalau kita bisa develop yang explainable AI ini sedikit lebih ada gambaran. Jadi kita nggak akan frustasi ketika kita sebagai developer, kemudian kita sebagai desainer, kemudian kita sebagai user penggunanya, itu semua bisa dijelaskan di sana. Nah makanya banyak orang mulai mengarah ke sini, terutama developer AI ya, startup AI itu sudah banyak menggunakan itu, sehingga Google dengan serius dengan semangat investasi besar di bidang ini. Karena sama aja, jadi begitu mereka menyediakan explainable AI di dalam sebuah mesin GPU gede gitu ya, banyak tinggal jual aja gampang gitu. Kalau ada developer punya data 1 miliar record gitu, tinggal upload data,
nggak mikir apa-apa, nggak perlu setting parameter, nggak perlu apapun itu. Nunggu aja 2 minggu langsung jadi tuh modelnya. Kemudian siap divalidasi kalau memang diperlukan sampai developernya yakin bahwa model ini akan berlaku general untuk data-data yang akan datang kan. Itu yang selalu diharapkan dari sebuah model pembelajaran. Nah, ini sudah mulai banyak yang mulai 2012 sebenarnya isu XAI ini. Cuman baru rame di 2018 ini, baru mulai banyak paper-paper yang mengarah ke sana. Sudah ratusan paper yang mengarah ke interpretable AI atau XAI atau explainable AI. Cuman belum ada yang automated. Automatednya masih sedikit. Karena sulit automated itu. Seperti tadi saya jelaskan itu, Swarm Intelligence itu algoritmanya kebanyakan hanya berhenti di 500 atau sekian ratus dimensi. Sementara kalau deep learning itu kan jutaan dimensi. Koefisiennya itu ada jutaan nilai yang harus ditemukan. Nah, makanya tim kami kemarin bikin Komodo itu kan, karena bisa sampai jutaan dimensi bisa diselesaikan. Nah, kemudian target audiensnya juga begini. Ini kita kira gambarannya semua user di pihak manapun, baik sebagai developer, sebagai pengguna, sebagai regulator, manajer dan seterusnya, itu semuanya mengharapkan adanya XAI. Nah, ini gambaran sederhananya. Kalau kita punya black box model, contohnya deep learning tadi, di sini ada transparent design methods-nya. Jadi kita pakai decision tree, bisa aja digabungkan dengan deep learning atau KNN juga bisa. Ini untuk menghasilkan explainability-nya. Ini kan akurasinya tinggi tapi nggak explainable. Dengan di sini explainability-nya tinggi tapi akurasinya cenderung rendah. Nah, kalau kita bisa develop gabungan ini, atau kita fokus pada nearest neighbor yang distance based tadi dengan akurasi yang sangat tinggi, nggak perlu lagi ada deep learning. Deep learning itu mungkin nggak lama lagi akan ditinggalkan, akan berganti dengan model baru yang mungkin akan distance based tadi. Prediksi saya begitu, ini cuma kira-kira aja sih. Karena dari beberapa paper yang saya baca ternyata menarik sekali. KNN itu bisa dimodifikasi sehingga bisa menyelesaikan kasus sampai miliaran data, itu bisa dengan kecepatan yang nggak terlalu jauh dengan kalau 1000 data. Jadi ada teknik-teknik, banyak sekali teknik-teknik untuk searching, pencarian tetangga terdekat itu. Kalau KNN biasa kan dicek satu-satu tuh kan, semua data dicek baru dicari tetangga terdekatnya yang mana, baru dihitung votingnya kan, itu pasti lama. Tapi ada modernisasi yang jauh, yang sangat bagus. Jadi nanti akan menyaingi deep learning ya, kabarnya begitu. Nah, ini target akhirnya itu yang diharapkan adalah responsible AI. Ini banyak organisasi, banyak developer AI itu sekarang mengarah ke sini. AI yang bertanggung jawab, jadi yang fair. Jangan sampai AI itu cenderung pada laki-laki saja atau pada perempuan saja. Cenderung kan banyak sorotan itu ya. Kenapa yang diterima dalam rekrutasi pegawai itu banyak kan laki-laki? Karena AI-nya atau mesinnya dilatih dengan data-data yang lebih banyak dominasi gender laki-laki misalnya. Selalu menyalahkan data training kebanyakan kan. Nah, di situ fairness-nya nggak kelihatan di situ. Kemudian privacy, accountability, ethics, transparency, security, and safety. Ini semuanya akan diperhitungkan dalam membangun responsible AI. Jadi kalau kita membangun sebuah model AI, tentu saja memperhatikan ke 6 aspek ini. Nah, ini gambarannya. Kalau kita mau menggabungkan antara approach 1 dan approach 2 tadi ya, yaitu yang ini adalah banyakkan deep learning ini yang akurasi paling tinggi Mas di sini ya. Kemudian rule based learning ini yang paling rendah akurasinya secara akurasi ya. Tapi interpretability-nya atau explainability-nya itu rule based ini yang paling tinggi karena rule-nya jelas di situ. Tapi ketika sampai jutaan rules, ini juga nggak mudah lagi, interpretability-nya juga mulai menurun sebenarnya. Karena ada jutaan rule ya. Kalau cuma rule-nya cuma 2 atau 3, gampang dimengerti oleh dokter maupun pasien gitu ya, oleh usernya gampang. Kemudian contoh lainnya ini ada linear logistic regression, juga relatif gampang, interpretability-nya tinggi ya. Decision tree ini explainability-nya juga tinggi, KNN ini. Nah, ini menarik, ini KNN ini di tengah-tengah.
Jadi interpretability-nya tinggi, ya menengah lah ya, menengah, akurasinya juga menengah. Nah itu yang di tengah-tengah itu biasanya menarik tuh. Ingin bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke kanan gitu ya. Kalau kita bisa membuat KNN ini dari titik ini menjadi ke sini misalkan, yang dicari kan ini kan ya di sini ya, high, di sini juga high kan, yang dicari itu kan, explainability tinggi, akurasi tinggi. Itu yang sangat yang diimpikan banyak praktisi dan ilmuwan itu ada di sini tentu saja. Nah, yang dekat ke situ itu ada di bagian sini kan, dekat tuh. Dan kan ini kan jauh kan, bener gak? Ini juga jauh. Yang dekat tuh sebenarnya di tengah-tengah ini menarik nih sebenarnya. Nah, makanya banyak orang mengarah ke sini KNN ini. Yang distance base itu. Nah, salah satu contohnya kita bisa aja menggunakan KNN digabung dengan deep learning. Itu akan menghasilkan arah ke situ. Jadi orang cenderung mengarahkan deep learning ini supaya explainability-nya ke kanan. Jadi ini ada vektor ke kanan, interpretability-nya naik, akurasinya juga berusaha dinaikkan juga kan. Sehingga dari dua vektor ini kalau diresultankan dapatnya yang ini kan. Benar ya? Resultan vektor ya. Penjumlahan vektor dapatnya ke arah sini. Ini juga begitu. Jadi semua orang berusaha untuk menarik, mengubah, memodifikasi model dari akurasi sekarang menjadi ke sini, ke warna hijau itu. Nah, kita pengen KNN itu dari sini langsung lompat ke sini kalau bisa. Itu memungkinkan. Jadi orang yang berani mengambil resiko, teman-teman bisa saja coba, gampang kok. Ada banyak sekali ide di situ. Ada ribuan paper yang mengarah perbaikan KNN itu banyak sekali. Sama dulu perbaikan neural networks itu banyak sekali paper dan akhirnya dapat deep learning itu kan. Setelah sekian mungkin 40 tahun baru dapat deep learning konsep yang diimplementasikan secara akurat sampai sekarang. Nah, kita lihat yang ini ya, yang deep learning. Kita bisa saja gabungkan itu. Nah, ini deep k-nearest neighbors. Ini paper yang baru, mungkin 2 tahun yang lalu paper ini. Papernya sangat bagus, penjelasannya sangat mudah dimengerti. Jadi kalau kita punya deep learning itu ada katakanlah ada yang sampai ratusan bahkan ribuan layer ya. Kita pakai 3 layer aja. Ini anggaplah ini CNN ya, convolutional neural networks. Kita punya 3 layer, hidden 1, hidden 2, hidden 3, kemudian ada softmax di atas, paling ujung ya, paling layer terakhirnya sebagai classifiernya. Cuman mengenali 2 kelas saja, Panda atau mobil bus sekolah, Panda atau school bus. Hanya 2 itu saja. Nah, ide penggabungannya gampang sebenarnya di sini. Kalau kita punya neural net atau CNN yang asli, ini kan nggak explainable, tidak explainable. Kemudian kita bisa saja simpan di layer 1, 2, 3. Ini sebenarnya kan feature engineering kan. Jadi dari sini akan, dari layer 1, dari gambar-gambar panda ini kita punya 1000 gambar panda dan 1000 gambar bis sekolah misalkan. Ada 2000 gambar ya. Kita latihkan terus 1000 gambar, tambah 1000 gambar, dari 2000 gambar ya kita latihkan. Di layer 1, ini akan dihasilkan namanya low level features kan, feature level rendah. Kemudian di layer kedua feature level menengah yang lebih tinggi ya. Dan yang terakhir feature high level features di atas. Ini ukurannya udah makin kecil kan, ukurannya udah makin kecil. Nah itu kita simpan aja semua. Jadi low level feature kita simpan di sini. Kemudian medium level feature disimpan juga, high level feature juga disimpan. Simpan semua. Nah kemudian ketika sudah selesai di sini, sudah selesai training sampai di CNN-nya sudah selesai trainingnya sampai dapat akurasi 94% misalkan. Kemudian softmax-nya ini dihapus saja, nggak dipakai ya, nggak perlu dipakai. Jadi di sini kita pakainya adalah data-data atau feature-feature yang hasil feature engineering-nya CNN itu. Kita simpan di sini. Nah, ini yang akan kita pakai untuk KNN-nya. Jadi misalkan nanti ada data uji Panda ini, di sini akan dicek di layer 1, ternyata Panda menang, kalau K-nya sama dengan 6, Panda dapat 5 nih misalkan. Base sekolah dapat 1, menang Panda berarti votingnya kan.
Kemudian di layer 2 ternyata setelah dicek kita pakai feature engineering di sini ya. Layer 2 nanti akan dapat gambar panda ini akan dapat medium level feature kan. Kita cek di data ini, di data trainingnya. Ternyata panda menang semua tuh. 6 tetangga terdekat tuh panda semua. Di layer 3 juga panda semua. Di sini kita bisa yakin bahwa di layer 1 menang panda, layer 2 menang panda, layer 3 menang panda. Artinya kita dengan sangat meyakinkan bahwa gambar ini adalah panda dengan confidence score yang mungkin 99,9%. Sangat yakin artinya kan. Nah, di sini ini yang dimaksud sebagai explainability-nya ada di sini. Kalau tanpa KNN ini nggak ada explainability-nya kan. Benar nggak? Gampang sebenarnya idenya. Jadi menggabungkan antara deep learning dengan KNN. Jadi menggabungkan antara black box dengan glass box ya. Nah, lebih seru di sini. Ini salah satu contoh yang gampang. Nah, kita bisa saja menggabungkan ini dengan decision tree dengan yang lain yang ada glass box-nya. Nah, ini lebih tahan ternyata dengan non konformal. Artinya ketika ada noise di sini, panda diberi noise, gambarnya udah berubah panda yang lain ya. Mungkin ada distorsi yang cukup besar. Di sini ternyata layer 1 menang panda 4:2, layer 2 menang bis sekolah, layer 3 bis sekolah menang mutlak di situ. Nah, ini gimana kira-kira apakah gambar ini dikenali sebagai panda atau bis sekolah? Bisa aja kita bilang itu bis sekolah tapi nggak yakin. Confidence score-nya rendah. Oke. Atau kita bisa bilang ternyata kalau memang ada distorsi cukup besar seperti itu, kita bisa bilang bahwa layer 1 lebih penting dibanding layer 2 atau layer 3 misalkan. Jadi kalau misalnya layer 1-nya menang panda, berarti kita bilang itu panda. Tapi confidence score-nya memang nggak setinggi yang kasus pertama ini ya. Bisa aja. Jadi dengan konsep itu, ada explainability yang bisa ditambahkan ke dalam black box tadi. Kemudian ada confidence score, ada tadi credibility ya. Maksud credibility itu maksudnya yang ini. Artinya data training yang boleh menjadi voter, menjadi pemilih itu disebut credibility. Jadi kalau misalkan di sini ada 5, ini kredibel sekali ya, 5:1. Dengan ini 6-0, ini 6-0 itu credibility-nya tinggi berarti di situ. Artinya kita yakin bahwa data uji itu sangat dekat dengan data trainingnya memang seperti itu. Oke, jadi kita punya 2 angka tadi, confidence score dan credibility-nya. Oke. Bisa aja ketika misalkan menang panda tapi sebenarnya distance-nya jauh, artinya data uji tidak terlalu mirip dengan data training. Itu bisa aja kejadian itu kan. Artinya voternya tidak kredibel untuk membuat keputusan sebenarnya. Oke. Cukup kebayang ya, ada 2 angka tadi, ada confidence score dan ada credibility. Itu yang membuat deep KNN ini menjadi cukup bagus. Ada 2 pertimbangan ya. Di sini ada 2, kita bisa mengukur dengan nggak bisa ya. Next mas. Oke. Nah ini kalau tanpa attack, tanpa serangan, kita punya 3 jenis data ini, misalkan data angka, menggambar ini sama lampu lalu lintas ya. Itu ada 3 data DNN, Deep Neural Networks, itu akurasinya hampir sama dengan DKNN, Deep KNN ini ya, hampir sama, nggak beda jauh. Tetapi ketika diberi serangan, ini yang jadi menarik ya, ketika diberi serangan, ada serangan dengan kekuatan tertentu ya, ini ada attack parameternya. DMN yang tadinya 94% tinggal 27%. Akurasinya jatuh. Yang tadinya 94 jadi tinggal 0,7. Jatuh sekali. Tetapi di sini kita lihat KNN, DKNN ya, DKNN itu masih stabil. Untuk kasus ini ya. Ini ada dari 94 jadi 0,7. Ekstrim banget itu jatuhnya. Sedangkan DKN dari 94,6 jadi 94,4. Turun dikit saja.
artinya sangat tahan terhadap serangan. Ini kekuatan dari DKNN. Selain explainability-nya tinggi tadi, ada tahan terhadap serangan. Ini yang dicari banyak praktisi, karena untuk dunia medis ya, tentu saja ketika perangkat itu tidak bekerja secara sempurna, misalkan ronsen atau apa, itu kan bisa jadi ada sedikit distorsi, pasti ada ya, sensor dan sebagainya pasti ada. Nah, model DKNN tadi selain explainability-nya tinggi juga robustness-nya yang tinggi. Ya kira-kira itu. Kita akan mengarah ke arah area sini. Bagi teman-teman yang mengambil S3, kira-kira riset gap itu akan banyak terjadi atau akan banyak ditemukan di area yang satu ini. Kira-kira demikian Mas, monggo. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Prof. Suyanto. Setelah ini saya buka dulu sesi tanya jawab terkait materinya Prof. Suyanto. Mungkin setelah itu kita masuk ke beberapa bahan yang teman-teman sudah submit, Prof. Ya. Sedikit saya sounding. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini baru mengenal atau baru mendengar nama ada Komisi Studi Lanjut Universitas Amikom yang tadi saya singkat kesel gitu ya. Jadi Amikom itu membentuk komisi untuk membimbing, mengawasi atau memberikan solusi bagi teman-teman yang mau S3 atau sedang studi S3. Di dalamnya ada Prof. Emma, Prof. Rini, Dr. Andi, Dr. Arif, dan beberapa dosen-dosen S3 yang lain, yang dimana mereka diberi amanah oleh institusi untuk tadi itu memberikan kita masukan, mengawasi, membimbing maupun mengarahkan dan memberikan solusi selama kita mau studi dan saat studi. Oh ya, kata Dr. Andi, ketuanya Dr. Arif dan sekretarisnya Prof. Rini. Jadi jangan sungkan untuk datang ke mereka kapan saja dan di mana saja, 24 jam nonstop. Karena biasanya Pak Arif itu jam 1 saya lihat WA-nya online, oh berarti dia buka bimbingan begitu. Boleh juga ke saya juga, boleh. Nah, beliau hari ini Prof. Suyanto juga memberikan peluang untuk kita konsultasi dengan beliau, karena beliau begini karena ada orang dalam ya, orang dekatnya Dr. Andi ya. Jadi kita syukur sekali beliau sangat terbuka sekali dengan kita begitu. Jadi bisa saja langsung ke Prof. Suyanto atau ke Bapak Ibu dosen yang sudah ditunjuk di Komisi Studi Lanjut Amikom begitu. Oke. Saya buka dulu pertanyaan untuk pertanyaan materi terkait dari Prof. Suyanto tadi. Kira-kira siapa? 1 atau 2 dulu. Pak Kus. Baik, sepertinya Prof. Ada? Oh, Bu Tati. Silakan Bu. Bu Tati ya? Ya, terima kasih. Ini promotor saya dulu. Bu Tati, promotor saya. Iya Prof, sebelumnya saya ucapkan selamat nih Prof. Terima untuk kasih, guru Mbak. besarnya. Iya. Jadi saya insya Allah sih udah ada niat untuk S3, sudah submit juga, ngikuti jejak Pak Andi dan Prof. Yanto di UGM juga. Nah kemarin itu saya mengambil tema tentang sistem rekomendasi. Nah kemudian saya baca-baca paper, itu banyak mereka ke arah konteks aware-nya. Jadi menambahkan suatu informasi, tidak hanya mengolah seperti rating seperti itu saja. Nah, kemudian di beberapa paper itu ketika menambahkan suatu informasi kontekstual, itu setiap orang kan pasti memiliki bobot tertentu di informasi tertentu. Nah, di beberapa paper yang saya baca banyak memakai masih RCGA, Real Code Genetic Algorithm. Nah, dan itu hampir semuanya itu di future research-nya itu bilang harus dirubah ke multi kriteria karena tidak bisa mengolah data yang banyak itu yang seperti betul. Nah kemarin sempat mendengar orasinya Prof. Yanto, saya agak terpikir sepertinya saya akan mencoba untuk mencoba algoritma Komodo melipir itu, barangkali bisa saya gunakan tanpa saya harus mengubah ke dalam multi kriteria. Nah pertanyaan saya, mungkin saya minta arahannya saja. Ketika saya harus mengkombinasikan rating dengan informasi kontekstual, itu kan secara otomatis dimensinya akan sangat besar. Betul. Saya kan itu masih hipotesa awal di proposal, tapi saya juga jujur belum ada bayangan. Ini sepertinya akan sampai mana sih ujungnya gitu, saya belum ada bayangan. Mungkin ketika Prof. Yanto
mendengar penjelasan ini barangkali Prof Yanto bisa sedikit mengarahkan saya, karena di endingnya itu saya mungkin akan memakai tensor faktorisasi untuk menggabungkan informasi konteks ini dengan ratingnya seperti itu. Oke. Apakah komodo melipir bisa saya gunakan, karena kan katanya bisa berdasarkan hasil uji cobannya bisa mengolah data dengan dimensi yang sangat tinggi seperti itu. Terima kasih Prof. Oke. Ya, menarik sekali Mbak. Terkait dengan tambahan informasi rating ya, tadi apa? Rating ya? Kontekstual ya, kontekstual. Ya, ya betul. Jadi memang benar ada istilah multi kriteria. Jadi multi kriteria itu sangat penting. Kita memang harus menggunakan itu. Nggak bisa dihindari ya multi kriteria itu, karena kita sudah menggunakan banyak variabel sebagai objektifnya ya. Jadi mau tidak mau harus menggunakan itu. Kalaupun kita mau pakai komodo juga sama, kita pasti menggunakan multi kriteria juga. Jadi model perhitungan fungsi objektifnya yang memang harus multi kriteria. Nggak bisa dihindari, kalau nggak bisa kita menghindari multi kriteria tersebut. Untuk pemilihan informasinya sendiri itu apakah perlu kita ujikan apakah fitur kontekstual yang kita dapatkan itu memang berpengaruh atau tidak? Kalau harus kita ujikan tidak di tengahnya itu. Jadi misalkan kita memilih informasi konteksnya itu 6 gitu kan, Prof. Nah itu perlu kita ujikan tidak? Apakah ke 6 ini memang berpengaruh pada hasil akurasi akhirnya seperti itu? Ya, betul. Jadi kalau memang ada informasi knowledge ya, background knowledge atau related knowledge yang berkaitan, mungkin dari seorang pakar memang sudah bisa menjelaskan itu, kita bisa langsung pakai. Tapi kalau nggak ada, biasanya memang harus dipilih secara kombinatorial. Dengan cara itu satu, kecuali kalau memang cuma sedikit sih gampang ya, tapi kalau jumlah variabelnya sampai banyak, memang harus dilakukan tadi optimization, combinatorial optimization. Seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi penggunaan, kalau tadi ada explainability-nya ya. Nah, explainability itu juga berpengaruh ya, terkait dengan ketika kita mengalami case di mana akurasinya nggak begitu bagus. Itu selalu bertanya-tanya, ini karena apa? Bisa jadi fiturnya nggak tepat yang dipilih kan. Nah, kalau kita punya model explainability itu gampang. Jadi misalkan tadi ketika kita tahu dengan fitur-fitur tertentu ternyata distance-nya memang jauh terus, artinya akurasinya nggak bakal tinggi akurasinya ya. Berarti kan bisa jadi distance itu selalu jauh, selalu gagal menemukan distance yang tepat karena fiturnya nggak benar. Nah dari situ makanya kita butuh tadi explainability. Itu sangat membantu sebenarnya. Jadi itu bukan beban, justru itu adalah tools untuk bisa mendevelop secara benar dan mudah melakukan koreksi ketika terjadi kesalahan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di sana tadi ya. Jadi explainability itu justru membantu kita. Malah bagus kalau memang ada sedikit tambahan pekerjaan. Tapi itu lebih bagus dibanding kalau kita nggak pakai itu, tapi kita meraba-raba dalam kegelapan tuh nggak ketemu-ketemu. Selalu berdoa untuk segera menemukan setitik cahaya gitu kan. Itu lama banget nanti, lama. Nah, pada akhirnya kan endingnya ada banyak pilihan yang bisa kita explore. Apakah Betul. saya harus memilih salah satu atau semuanya bisa saya coba gabungkan? Kira-kira nanti saya lama nggak lulus? Jangan semua. Jadi gaya Eropa ya. Ini saya ceritain gaya Eropa itu ya. Gaya Eropa itu, kalau saya pernah belajar di Eropa, jadi saya tahu persis modelnya itu. Kita perlu memahami setiap karakteristik dari setiap metode tadi ya. Nggak semua dipakai, nggak semua dicoba. Kita bisa memilih mungkin dari 100, kita hanya memilih 5 yang potensial. Itu yang kita coba. Kalau kita bisa memilih satu yang memang yang paling potensial, lebih bagus. Biasanya profesor yang di luar itu memang begitu.
selalu milihnya satu dan benar gitu. Itu bedanya kalau kita dibimbing profesor yang betulan ya. Itu memang beda banget. Kalau memang keilmuannya tinggi sekali, itu memang memilih satu langsung dapat. Saya pernah dulu waktu S3 itu dulu di UGM ya, 4 tahun nggak beres-beres kan itu. 3 tahun, 3,5 tahun nggak beres-beres. Akhirnya saya ambil sandwich di Belgia, di KU Leuven waktu itu. Baru saya udah pede, papernya udah jadi draftnya itu, udah mau submit ke Q1 kan. Hari pertama masih jet lag itu harus ketemu sama profesornya. Saya udah presentasi, saya pikir udah bagus. Ternyata ini salah, salah semua ini ternyata. Wah, besoknya tapi langsung dikasih arahan, kamu pakai ini. Jadi saya tinggal nyoba aja. Kemudian 2 minggu lagi udah mulai benar. Jadi ketemu cuma 3 kali. Tapi progresnya seperti 2 tahun. Itu bedanya. Ya, kalau kita punya orang yang bisa diajak diskusi soal itu malah bagus. Kalau saya belum seperti itu, saya hanya bisa memberikan arahan yang sedikit saja barangkali terkait dengan. Cuman kalau berkaitan dengan explainability, saya punya banyak knowledge tentang itu. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh ke arah sana. Saya sangat terbuka. Kebetulan bulan ini saya juga harus menjadi promotor. Sudah diminta minimal maksimal 3 orang kuotanya. Sudah ada 5 orang calon S3 sedang intens diskusinya. Saya hanya memilih 3 dari 5 itu. Nah, Bu Tati lah ya. Iya. Siap. Apalagi tujuannya sama Prof ke UGM juga tuh. Kalau misalkan topiknya nyambung dan saya bisa bimbing, saya pilih yang itu. Biasanya seperti itu buat aja. Amikom khusus Prof ya. Bisa lah. Karena Bu Tati targetnya ke UGM juga kan ya? Iya. Insya Allah ya. Nah, nanti kan pakai metode apa tadi, mau linear mau atau apa? Boleh. Ya kalau distance-nya jauh, Bu Tati nanti bisa lah masuk yang ketiga ya Pak ya. Gitu. Oke, satu lagi mungkin terkait materi Prof Sianto barusan ada yang ditanyakan. Silakan. Jika tidak kita masuk ke materi yang sudah disubmit ke LPPM, materi konteksnya topik Prof, topik yang bakal mereka bawa nanti ke studi S3 gitu. Saya tawarkan aja langsung, siapa yang mau kita bahas? Saya mungkin moderator meminta Prof Yanto untuk memberikan statement buat teman-teman, mungkin sedikit feature atau langkah berikutnya untuk S3-nya biar lebih mantap. Nah, yang kedua masalah motivasi Prof. Tadi seperti pertanyaan yang tadi saya lontarkan di awal sebenarnya betul, untuk memancing tadi. Oke, silakan Prof. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan teman-teman dari Amikom yang segera akan S3. Amin. Senang sekali bisa diskusi banyak. Dari saya lihat tadi semua proposalnya sangat bagus, ide-idenya besar dan visioner untuk bisa diselesaikan. Dan memang ini akan memberikan dampak besar bagi masa depan negeri kita, juga tentu saja di kampus ini juga ya pastinya ya. Jadi dari sejumlah riset tadi memiliki urgensi yang tinggi untuk segera di submit proposalnya dan diselesaikan case-case-nya dalam studi S3 nanti tentu saja. Nah kemudian untuk studi S3 yang saya sarankan tentu saja selain dengan banyak membaca pastinya, tentu saja banyak bermain itu penting. Saya justru menyarankan banyak bermain, beneran. Karena ketika kita sedang senang, itu selama bermain itu ada banyak ide-ide baru itu muncul biasanya. Dan juga menyenangkan terutama untuk orang-orang terdekat ya. Dulu itu saya pernah dapat ide bagus itu justru ketika situasi lebaran tidak ada orang yang bisa dimintain tolong untuk membangun sebuah kerjaan kecil sebenarnya. Tapi karena nggak ada, demi menyenangkan pacar gitu ya, itu saya kerjakan dan ternyata dapat ide dari situ. Ide yang menurut saya besar. Dan saya dapat memang untuk sebuah publikasi yang cukup bergengsi ya, itu dapat justru dari ketika
kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang jauh dari materi yang kita pikirkan, benar. Itu sering terjadi memang. Jadi jangan ada excuse, jangan ada alasan untuk bisa menghindar permasalahan itu. Beneran, itu terjadi memang. Dulu saya sering mencari alasan, tapi pada akhirnya 1-2 alasan cukup. Tapi yang ketiga jangan ada lagi alasan, karena mencari alasan jauh lebih sulit dibanding mengerjakan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Janto. Oke, terima kasih Prof. No reason ya, action yang jelas. Begitu Bapak Ibu, saya sebagai moderator terima kasih sudah banyak diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada Komisi Studi Lanjut Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. Emma, Prof. Rini, Dr. Arif, Dr. Andi yang dari tadi menemani kita. Itu bukti komitmen mereka mendampingi kita untuk studi dan sampai selesai nanti, begitu. Selebihnya saya undur diri, Tony Hidayat. Saya kembalikan ke moderator komen kita, teman saya, sahabat saya yang mau ujian juga sepertinya, insya Allah secepatnya, amin, doain ya. Bapak Robert Marco, silakan Pak. Makasih Pak Tony sekaligus moderator ya. Makasih Prof. Yanto. Pak Ketua Komisi mau sambutan? Hah? Penutup toh, boleh. Pak Bos, Pak Bos, sebentar aja, 1 kata 2 kata, nggak usah lebih. Iya langsung. Oke. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Yanto. Terima kasih teman-teman telah setia sampai sore hari ini. Jadi mungkin sosialisasi saja. Jadi ada Prof. Rini, Prof. Emma, Prof. Hanafi, Prof. Andi dan Prof. yang lain yang jadi komisi S3. Ini sebenarnya cuma giliran aja, siapa yang udah S3 nanti membantu teman-temannya yang belum S3. Tadi kan pull and push gitu ya. Saya bagian jelomprong ke push ya. Ya, yang pull nanti yang lain, saya jelomprongnya saja. Jadi Amikom berencana untuk segera dosen-dosennya S3 semua, agar tidak ada yang minder nanti. Pak Kusnawi kan udah minder sama saya itu beberapa lama itu kan, karena belum S3 itu. Jadi kalau ada keraguan apakah akan disupport atau tidak, 100% disupport. 100% disupport. Caranya bagaimana ya tergantung kemampuan teman-teman. Silakan teman-teman mencoba untuk melakukan tadi, mendorong diri sendiri. Nah, nanti giliran kami di lembaga di Amikom untuk melakukan pool mancing gitu ya. Mekanismenya gimana? Mekanismenya semuanya berawal dari prodi, fakultas, kemudian ke SDM, ke kami gitu. Jadi kapan waktunya? Kalau bisa setahun sebelum kita S3, teman-teman sudah berproses. Sehingga dari mulai perencanaan, mau meneliti apa, atau mungkin sekarang IELTS-nya masih 5,5, butuh 6,5, harus ngapain gitu ya, itu nanti kita support. Itu nanti kita support. Gimana caranya ya? Support itu termasuk menasihati. Ayo gendang, itu kan support ya. Ya nanti kita support. Tentunya supportnya sesuai yang dibutuhkan. Ada yang sudah siap sekali, tinggal berangkat, ya sudah berangkat aja gitu. Tapi ada yang mungkin perlu dibantu beberapa hal ya. Nanti kita bantu beberapa hal yang dibutuhkan. Karena memang kondisinya kita membutuhkan ya teman-teman untuk segera S3, karena ini secara hitung-hitungan kami membutuhkan 37 lulusan baru S3 di tahun 2022. Nah ini kan berat 2022, kan kita nggak bisa beli kan. Kalau kita bisa beli, kita beli aja biar cepat itu, tapi nyatanya nggak bisa, sehingga harus berproses. Nah S3 itu kan yang penting prosesnya, bagaimana proses ini dinikmati
wajarnya. Jadi jangan lama-lama. Loh, kenapa? Jangan lama-lama ya, menikmati jangan lama-lama dan jangan lupa bermain. Karena saya ingat sekali pesan Pak Lukito dulu. Pak Lukito tuh bukan pembimbing sih, saya sempat bekerja dengan beliau. Jadi ketika saya bikin status Facebook lagi nggarap tesis, malah komentar beliau itu, "Mas, sampean S3 itu kan dolan ora kon sekolah." Karena kalau sekolah di sini juga ada gitu. Yang nggak ada itu kan main di tempat lain, itu yang penting. Jadi memang betul kita harus rileks dan banyak-banyak berdoa. Kalau nggak terlalu pinter biasanya kalau berdoa seperti Mas Tony kan karena berdoa ya. Ya, kalau nggak terlalu pinter ya berdoa, itu cluenya. Baik, jadi itu kami bisa dihubungi lewat Bu Rini ya. Yang 24 jam beliau, saya nggak 24 jam. Saya 8 jam aja karena nggak boleh lembur. Ya, bisa dihubungi untuk dimintai konsultasi atau baik secara materi, kalau materi yang prof-prof saja. Kemudian soal kebijakan, ya mungkin juga ada beberapa teman yang, "Pak, saya kalau daftar ke sini gimana?" gitu ya. Rule of the thumb-nya, kita pingin teman-teman S3 di tempat yang nanti setelah teman-teman lulus itu bisa mensupport teman-teman untuk jadi profesor. Ini sangat serius karena kita juga butuh profesor sebanyak-banyaknya. Jadi harapannya nanti 2030 itu semua dosen Amikom ya profesor gitu. Jadi ada Prof Kusnawi, ada Prof Andi gitu lah. 2030 nggak sekarang gitu. Nah, jadi apa yang memenuhi syarat ya itu pasti akan didukung. Lalu bagaimana dengan kebijakan? Ada yang baru, ada yang lama gitu ya. Karena ada dosen baru, ada dosen lama. Jadi yang lama gimana? Apakah lebih spesial? Ya sebetulnya tergantung aja sih. Kalau lama kemudian S3 kemudian akan lulus segera ya kita dukung. Tapi kalau lama akan S3 itu kira-kira lulusnya lebih lama daripada yang baru dan akan S3 ya kita dukung yang baru gitu. Nah tentunya ada beberapa jalan untuk S3. Yang pertama adalah dibiayai Yayasan Amikom, dibiayai oleh pihak ketiga dan dibiayai oleh negara lain. Mana yang paling disupport ya yang dibiayai pihak ketiga dong. Lah iyalah. Ya. Jadi kalau ditanya mana sih yang diutamakan ya yang sudah dapat beasiswa dari pihak ketiga itu pasti akan langsung didukung gitu. Jadi nggak usah nanya gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang daftar beasiswa terus keterima, jenengan nggak usah lapor aja udah langsung didukung gitu. Ya, jadi kalau Kaprodinya nggak mengizinkan sudah dapat beasiswa bilang ke saya nanti biar saya ngadepi. Lah iya no. Nah ini saya berani bertaruh soalnya, saya berani bertaruh dan ada beberapa yang sudah seperti itu dan itu saya lakukan. Karena ini memang fungsi kita untuk melakukan percepatan pengembangan sumber daya manusia. Jadi tidak ada urusan senior junior, senior didukung, junior juga didukung. Ya. Kemudian tidak ada urusan ini orangnya Pak Andi, ini orangnya Pak Arif, enggak ada urusan, kita enggak ada. Alhamdulillah Amikom itu enggak punya saingan antar senior tuh enggak ada gitu. Jadi semuanya sama. Yang perlu dipikirkan kalau tadi semuanya adalah machine learning dan semuanya adalah teks, itu yang perlu saya pikirkan. Nah besok itu balik ke sini semuanya ngomongin teks semua, yang ngomongin image nggak ada, yang ngomongin network nggak ada. Nah ini tugas Bapak Ibu di Prodi untuk melakukan pemerataan topik. Sehingga jangan kalau sekarang lagi ngetren teks, karena kebetulan teks itu lagi gampang, banyak paper maksudnya ya. Jadi jangan-jangan nanti malah justru kita sampai ke satu titik di mana kita besok jadi salip-salipan antar kita gitu. Kan enak kalau di sini itu nanti ada hibah network ketemu Tony, ada hibah image porno ketemu Mas Andi, ada hibah. Jadi kan enak gitu. Jadi kita punya spesialisasi masing-masing. Kalau ngajar juga begitu. Jadi nanti ini mungkin perlu kita pikirkan
perlu kita pikirkan tentang bagaimana melakukan pemerataan topik. Toh saya lihat mungkin beda dengan di Telkom. Kalau di sini toh background publikasinya nggak terlalu bold gitu. Kayak mas-masnya sebelah sana itu publikasi apa aja ya masuk. Yang penting cuan gitu ya. Nah, jadi artinya teman-teman itu belum punya rekam jejak riset yang sangat bold di satu bidang. Jadi masih bisa kita taruh di banyak position, sehingga nanti saya berharap kita punya peta, siapa yang ada di network, siapa yang ada di text processing, siapa ada di image processing, siapa jadi deep learning, siapa jadi shallow learning, siapa yang ada di whatever bidang yang ada di computing, itu semuanya kita penuhi. Ibaratnya computing kurikula itu Amikom lengkap nanti. Gitu. Nah ini yang coba nanti kita coba susun. Kenapa kemudian ketika teman-teman mau S3 itu perlu kami review. Jadi kami salah satu fungsinya adalah mereview kira-kira bidang ini udah jenuh belum. Nanti kalau udah jenuh ya tolong geser ke yang lain gitu. Kira-kira perguruan tinggi ini udah jenuh belum? Jangan-jangan nanti semuanya ke sini semua. Oh jangan, karena kalau semuanya ke satu tempat, kalau di sana enggak kecelakaan kemudian dibom kayak Nagasaki dan Hiroshima, Anda ke Hiroshima semua kan nanti nggak ada yang pulang ke sini karena kena bom. Ya jangan ya, kalau kecelakaan ya satu aja, yang lain jangan gitu. Jadi harus diratakan juga. Untuk apa? Untuk keperluan networking Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya banyak teman di banyak tempat itu lebih enak daripada kita punya sedikit teman tapi dari kita banyak, mending disebar banyak-banyak gitu. Jadi jangan ke MIPA UGM semua, jangan juga. Ya ke tempat lain lah ya yang rata gitu. Biar nanti kalau misalnya mau cari asesornya dari mana? UGM, Mas Andi maju. Asesornya dari mana? ITS, maju yang dari ITS gitu kan enak. Teman semua gitu. Nah, ini juga penting untuk kita pertimbangkan. Jadi sebaran bidang ilmu, sebaran sumber, sebaran macam-macam ya. Jadi nanti itulah yang menjadi kewajiban kami Bapak Ibu untuk mencoba melakukan review. Ya. Tapi tenang, saat ini yang berangkat belum banyak, jadi masih cukup terbuka. Tapi kalau tadi di ruangan ini hari ini kayaknya text processing semua nih bunyinya ya. Ya nanti coba kita review ya. Coba kita review berapa sih yang udah text processing. Mungkin nanti ada yang kita paksa untuk melakukan yang lain. Tenang saja, teman-teman ini kan baru review, jadi belum mengerjakan sesuatu. Ya idenya bagus gitu ya, tapi nanti kita coba petakan. Atau sebetulnya cuma kadang-kadang nge-fix sedikit ya. Jadi kalau tadi misalnya ada text processing, kemudian ada software engineering. Nah, di software engineering itu kan ada namanya ngumpulin keinginan para pengguna itu. Nah, requirement engineering lah itu yang jenengan pakai text processing itu. Nanti bunyinya ahli requirement engineering walaupun makanya ya text processing juga gitu. Nah, itu kan bisa. Yang penting kan nanti kalau punya kartu nama itu rodok bedo loh. Itu aja. Jangan serius-serius amat lah ya. Hidup itu kan kadang-kadang bisa diubah sedikit-sedikit gitu. Jadi itu ya nanti ya. Jadi kita coba lihat yang belum bikin proposal silakan dibuat proposal. Sepengalaman saya sih proposal ini juga biasanya nanti akan ada modifikasi setelah ketemu pembimbing. Ya mungkin ke Pak Andi atau Mas Arta yang dulu sudah mau ini gitu ya, ternyata sampai sana aku ra iso bimbing kuwi lah ya opo. Nek kowe gelem dibimbing aku ya iki. Itu kadang-kadang terjadi gitu ya. Atau kadang-kadang malah dibilang proposalnya itu ya tergantung, kalau orang Jerman bilang rabis, kalau orang Inggris bilang it's quite odd gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi nggak usah terlalu serius juga dengan proposal. Yang penting ada dulu ketompose gitu. Ya walaupun punya persiapan yang bagus itu baik gitu, tapi jangan juga nanti pokoknya saya harus ini gitu, karena kadang-kadang pembimbing itu juga punya pendapat yang lain, yang itu kalau sudah dibimbing itu mau nggak mau ya
ya setengah kehidupan kita di tangan pembimbing, mau lulus oke, mau nggak lulus pembimbing gitu ya. Jadi ya itu juga apa namanya perlu kita pikirkan lagi. Tapi saya senang teman-teman sudah punya proposal. Jadi paling tidak ketika besok maju, oke, udah ada bahannya dan sudah ada keinginan atau sudah dibuktikan bahwa saya memang sudah berniat dan saya sudah mempelajari ini. Apakah itu pas atau tidak ya nanti pembimbing akan berbicara, tetapi kita mungkin ya harus fleksibel. Salah satu pelajaran hidup di S3 adalah bagaimana kita menjadi fleksibel. Yang itu kadang-kadang belum dimiliki ketika belum S3. Kalau sudah S3 yo ngono ning ojo ngono. Yang namanya pembimbing itu ya tetap harus kita hormati walaupun kadang-kadang pendapat kita beda sih gitu. Tapi sampai lulus ya di tangan beliau-beliau itu. Ya Mas Tony ya. Walaupun kadang-kadang roto mendongkol gitu, tapi bagaimana kemudian kita menempatkan diri sebagai siswa yang mau nggak mau harus berada di bawah guidance mereka. Apapun yang kemudian bisa jadi kita berbeda pendapat, tapi berbeda pendapat sebetulnya memang seharusnya berarti memang kita punya pendapat. Nek orang duwe beda pendapat berarti kan karena nggak punya pendapat itu. Nah, jadi tadi yang teman-teman sudah presentasikan luar biasa, diterusin silakan. Sampai hari ini kita belum punya, walaupun tadi saya ngomong kita perlu pemetaan, tapi sampai hari ini kita belum punya petanya. Kenapa? Karena yang berangkat baru sedikit. Jadi feel free Anda berada di situ, ya. Karena kan kita berharap 400 gitu. Ini kan yang baru mempresentasikan baru 9 ya. 9 artinya masih ada 390 yang lain yang juga nanti mungkin akan punya proposal. Jadi 9 dari 390 itu artinya orang yang di belakang Anda mungkin nanti tidak bisa mengambil topik yang sama, bisa mengambil topik yang berbeda gitu. Jadi itu opportunity-nya ya. Untung kita berada di Amikom hari ini. Kalau kita berada di Amikom 3 tahun yang akan datang mungkin ceritanya udah beda. Jadi gitu. Terima kasih ya, semangat dan segera daftar 2022. Ya, segera lulus 2022 plus 3 gitu ya. Matur nuwun Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bos. Mudah-mudahan yang di sini tadi doa ijabah semua jadi calon dokter semua ya. Yang sudah dokter mudah-mudahan jadi profesor. Pak Bos, ayo. Oke. Acara saya tutup lah, daripada saya ngomong terus. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Acara saya tutup. Sebelum saya tutup, nanti kita foto bareng lagi ya. Kan belum, nanti di sini ada Prof Yanto, Prof Emma, Prof Rini, Prof Andi, Prof Arif, boleh, Prof Hanafi ya. Nah, kalian makasih atas caranya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Prof, Pak Prof, kita foto. Gaya bebas.